Semuanya, Shalom. Kita ketemu lagi ya di PA Bunda Teresa hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang jatah yang hilang. Apa sih itu? Kayak gini, kita percayakan kalau kita itu udah terima keselamatan dari Tuhan Yesus semuanya. Maka sebenarnya dengan keselamatan yang Anda dan saya sudah terima melalui baptisan, Tuhan itu sudah menyediakan sebuah upah. Ada jatah buat Anda dan saya. Ada kafling di surga, mungkin itu gampangnya nyebut kayak gitu. Tapi apakah semua upah yang Tuhan sudah sediakan kepada Anda dan saya itu sifatnya permanen? Itu bisa hilang apa enggak? Atau bagaimana? Nah, aku coba sharekan sebentar ya. Itu adalah hal yang akan kita bahas hari ini. Tentang upah itu bisa hilang apa enggak. Oke, kita bahas tentang upah yang hilang. Coba kita ingat-ingat tentang bapak-bapak bapak-bapak iman kita. Kita ingat nggak kalau Musa itu sepanjang hidupnya dia berusaha untuk hidup dalam ketaatan dengan Tuhan kan. Dia bawa bangsa Israel keluar Mesir, dia perjuangkan bangsa Israel yang bandel-bandel itu. Dia berdoa menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Allah gitu. Dia usaha lakukan yang terbaik gitu. Berusaha untuk tahan emosinya gitu ya. Pokoknya berusaha banget deh untuk melakukan yang terbaik nurut sama Allah gitu sampai di usia tuanya. Tapi ujungnya apa? Ujungnya apa? Setelah Musa berusaha sekian lama, ternyata dia sendiri nggak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan nggak izinkan dia masuk dalam tanah perjanjian. Tapi jangan salah sangka ya, bukan berarti Musa nggak masuk surga. Tapi Musa tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Tapi Musa itu tetap menjadi sahabatnya Allah. Bahkan Alkitab bilang kalau Allah sendiri yang menguburkan Musa, ya. Tapi dia tidak mendapat upahnya di dunia. Dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Sesuatu yang dia pengen banget. Tuhan nggak kasih, dia cuma boleh lihat dari jauh. Itu Musa. Yusuf. Yusuf seumur hidupnya juga sengsara. Dia nurut sama bapaknya, akibatnya malah dijulitin, diiriin sama saudaranya, dibuang, masuk ke rumah Potifar, dikambing hitamkan, masuk ke dalam penjara, dia tetap melakukan yang perbuatannya terbaik, dilupakan sama saudara-saudaranya gitu ya. Jadi seumur hidupnya Yusuf, dia selalu menjadi budak. Dan dia punya kerinduan juga untuk bisa kembali ke tanah Mesir, tapi ternyata dia mati sebagai budak juga di Mesir. Walaupun dia yes jabatannya dia naik, tapi dia tetap adalah budak di situ dan tidak bisa kembali ke tanah Kanaan. Simpson kita tahu dia adalah hakim yang terpilih. Dia kuatnya luar biasa. Yes, dia pernah melakukan kesalahan, tapi dia matinya kejatuhan gedung. Ngenes banget ya. Yang lebih ngenes lagi, Yabes. Yabes itu adalah pahlawan. Dan pada waktu dia menang perang, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, nanti pokoknya hal pertama yang aku lihat di rumah itu akan aku persembahkan untuk kamu gitu. Dan ternyata yang dia pertama kali lihat di rumah adalah anak perempuan satu-satunya. Dan mau nggak mau deh, karena dia udah nasab sama Tuhan, dia harus mempersembahkan itu anaknya untuk Tuhan. Kayaknya ngenes sekali gitu. Bunda Maria juga berat hidupnya. Secara dia seorang mama harus melihat anaknya mati tersalib. Itu ngenesnya kayak apa? Dia harus lihat anaknya mati tersalib dan habis itu dia hidupnya nebeng sama Yohanes. Atau Yohanes Pembaptis ya, dia membukakan jalan untuk Tuhan Yesus sendiri, dia mewartakan tentang Tuhan Yesus dan dia tidak pernah memposisikan diri di atas Yesus. Dia selalu bawa orang-orang kepada Yesus, tapi akhirnya dia sendiri matinya dipenggal. Paulus, rasul-rasul yang lain, murid-murid yang lain, semuanya mati sebagai martir. Yang nggak mati sebagai martir, Yohanes. Tapi dia mau diusahakan dibunuh kayak apapun juga, dia diracun, dia digoreng, dia nggak mati-mati sampai akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos gitu. Jadi lihat Bapak dan Ibu, tokoh-tokoh iman ini sudah berusaha mati-matian untuk setia sama Tuhan, untuk panggul salibnya, untuk mengalami penderitaan-penderitaan dunia. Penderitaan mereka bukan cuma ngalahin ego sendiri, bukan cuma ngalahin aku pengen apa, aku nggak mau lagi pengenku, aku mematikan keinginanku sendiri. Tapi perjuangan mereka sampai benar-benar berdarah-darah.
Tapi lihat ujungnya ya, walaupun mereka tetap setia, seakan-akan mereka itu tidak dapat upah loh di dunia. Seakan-akan mereka tidak dapat upah di dunia. Nggak masuk ke tanah perjanjian, sengsara sepanjang hidupnya, matinya juga ngenes semua gitu. Jadi Bapak dan Ibu, ngomong tentang jatah, ngomong tentang upah, itu tuh sebetulnya ada dua macam. Ada upah di dunia, ada lagi upah di surga. Nah, sekarang yang mana yang menjadi fokusnya kita? Yang mana yang menjadi concern-nya kita? Gitu. Ini yang harus kita jangan gagal fokus. Kalau kita lihat tokoh-tokoh iman itu tadi, mereka tidak fokus pada upah yang di dunia. Karena kalau mereka cuma fokus pada upah yang di dunia, akhirnya mereka akan menjadi kecewa. Karena seakan-akan nggak mendapatkan apa-apa, malah sengsara menerus sepanjang hidupnya. Kok mauku nggak dapet? Kok aku dikucilin orang? Kok aku dihina orang? Kok kehendakku nggak tercapai gitu? Karena dia akan jadi marah-marah lah, jadi orang yang julid lah, kayak kita kemarin bahas menjadi orang yang toksik lah, karena dia hanya terfokus pada upah yang di dunia. Jadi kita nggak boleh gagal fokus. Jangan cuma fokus di sini, tapi terlebih penting lagi kita fokus pada upah yang di surga. Kalau kita fokus pada upah yang di surga, di dunia, walaupun kita sengsara, walaupun kita sakit, walaupun kita dihina, walaupun kehendakku tidak terjadi, walaupun sepertinya aku dikucilkan orang, walaupun sepertinya aku dihina dan dijutek orang, walaupun aku dianggap bodoh, tapi karena ini bukan menjadi fokusku, ya udah. Kita belajar kayak tokoh iman, gak peduli bodohin banget. Upah di dunia itu cuma bonus doang. Tapi upah yang utama adalah yang di surga. Nah, inilah yang membuat para tokoh-tokoh iman itu tadi bisa bertahan terus di dalam imannya, walaupun di dunia seakan-akan hidupnya itu sengsara banget. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi langkah pertama, jangan gagal fokus. Pilih untuk konsen mendapatkan upah surga. Kalaupun di dunia kita dapat upah, ini adalah bonus doang, tapi bukan hal yang utama. Jadi ini bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi yang dikejar adalah upah yang di surga. Nah, berikutnya, apakah upah yang di surga ini bisa hilang? Atau ini sifatnya adalah permanen? Ya, kita lihat ya. Bentar, aku punya cursor hilang. Nah, kita lihat. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Bapak dan Ibu udah siapin Alkitabnya semua? Ibrani 11 ayat 39 dan 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka tetap telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai pada kesempurnaan. Bapak dan Ibu perhatikan ayat. Perhatikan ayat. Ayat 39 bilang, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Lihat, para tokoh-tokoh iman itu, Musa, Yusuf, Yabes, sepertinya tidak mendapat apa yang dijanjikan di dunia. Sepertinya tidak mendapatkan apa-apa di dunia. Dijanjiin tanah terjanji, enggak masuk gitu. Nggak bisa sampai ke situ gitu ya. Sepertinya tidak mendapat apa-apa di dunia. Tapi mereka tetap berpegang untuk menjadi saksi iman. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar bagi mereka, yaitu di surga. Upaya yang di surga. Dan mereka punya kesadaran, garis bawahi kata-kata ini ya, ayat 40, sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, bunderin itu, garis bawain kata-kata tanpa kita, mereka tidak sampai pada kesempurnaan. Berarti apa? Mereka hidup di dalam kesadaran bahwa tanpa mereka, orang-orang Israel, orang-orang yang lain, itu tidak akan bisa nyampe pada keselamatan. Mereka berarti punya kesadaran bahwa mereka dipakai Tuhan, bukan hanya untuk mendapat upah di dunia, tapi mereka dipakai Tuhan untuk menjadi sarana, untuk ngajak orang-orang lain itu tadi masuk ke dalam keselamatan. Nah, Bapak dan Ibu, ayat Ibrani 11, 39, 40 ini bukan hanya bicara untuk para bapak bangsa,
Tapi ini juga berbicara untuk Anda dan saya. Secara Alkitab itu berbicara untuk kita semua yang adalah anak-anak Tuhan. Jadi canangkan ayat 39-40 ini juga bicara untuk kita. Di mana ayat bilang, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Jadi seakan-akan ini juga bilang, jangan cuma konsen pada upah yang di dunia, jangan cuma konsen apa pendapatmu, apa keinginanmu, apa rencanamu, apa yang kamu mau di dunia ini, tapi fokuskan diri pada apa yang Tuhan sudah sediakan di surga. Kenapa? Karena hari ini tugas kita bukan untuk mendapat apa yang kita mau, tapi tugas kita adalah dengan setia. Karena apa? Tanpa kita, orang-orang di sekitar tidak dapat sampai kesempurnaan. Berarti apa? Tuhan pun sudah memilih Anda dan saya untuk menjadi terang, menjadi garam. Untuk membawa orang-orang di sekitar kita mengenal Dia, merasakan Dia, mendapatkan cintanya lewat kita, lewat sikap kita, lewat teladan kita, lewat kehidupan kita. Ya, adik kita ini adalah alat Allah, sehingga orang-orang di sekitar itu bisa sampai pada kesempurnaan. Jadi hari ini tepiskan keinginan pribadi, pendapat pribadi, tepiskan itu, tapi fokus pada sesuatu yang lebih besar. Karena hari ini Allah mau kita mengerjakan sesuatu yang lain, yaitu membawa orang-orang di sekitar masuk dalam rencana keselamatannya melalui keteladanan hidup kita. Ya, sikap kita, lidah bibir kita, senyum kita, kelembutan kita, kayak gitu dan macam-macam ya. Jadi upah itu sudah ada di depan, walaupun sekarang tidak kelihatan, tapi Tuhan itu sudah sediakan. Kenapa? Karena Tuhan pilih kita tanpa kita loh. Tuhan akan Tuhan nggak bisa kerja tanpa kita, karena Dia tulis tanpa kita. Berarti apa? Tuhan mau kita menjadi rekan kerjanya. 1 Kor 3 ayat 9 itu bilang bahwa, aku bacain aja ayatnya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Anda dan saya sudah dipilih untuk menjadi rekan kerjanya. Sebagai rekan kerjanya, tanpa kita, orang-orang di sekitar tidak dapat mengenal Allah, tidak dapat merasakan Allah. Jadi kita harus bangga, karena bukan saya yang milih Allah loh. Allah yang milih Anda dan saya loh. Jadi kita ini sudah dipilih sebagai rekan kerjanya. Sebagai rekan kerjanya, kita pun juga dikasih modal. Karena Tuhan juga tahu kok kita ini cuma lempung, debu dan tanah, maka kita dikasih modal. Modalnya apa? Roh Kudus, Alkitab, komunitas untuk menggesek, untuk membentuk kita sendiri-sendiri, talenta-talenta, itu adalah modal. Kenapa? Karena Tuhan harus modali kita agar kita bisa bekerja sebagai rekan kerjanya. Karena Tuhan mau tanpa kita, orang-orang di sekitar itu kenal Dia. Gitu. Tanpa kita, orang-orang di sekitar jadinya nggak kenal Dia. Jadi syukuri kalau kita ini udah dipilih menjadi rekan kerjanya. Ya, dikasih modal-modal. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau kita sudah dipilih, kita sudah dikasih modal, modal keselamatan, modal Roh Kudus, modal Alkitab, modal komunitas, modal talenta, kita udah dikasih modal, ya. Berarti apa? Kalau kita bekerja, Tuhan sudah siapkan juga upahnya. Kalau kita bekerja, Tuhan pun juga sudah sediakan upahnya untuk kita. Analoginya seperti gini. Kalau kita adalah bos dari sebuah perusahaan gitu ya, lalu kita mau mencari karyawan. Pada saat kita mau mencari karyawan, kita itu pasti udah memperhitungkan gajinya berapa nih sebulan, ya kan? Bukan cuma kita memperhitungkan gajinya sebulan, kita juga memperhitungkan nanti THR-nya bulan ke-13 itu sudah dipersiapkan. Dan nanti lebih panjang lagi, kita juga akan mempersiapkan nanti kalau dia pensiun seperti apa, fasilitas kesehatannya seperti apa, kalau dia sakit seperti apa, kalau keluarganya butuh ini itu, anaknya butuh sekolah apa segala macam gitu, transportnya seperti apa, bensinnya kayak apa. Jadi sebagai bos dari perusahaan, kita pasti sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas dan upah yang harus dia terima tiap bulan, tiap tahun, dan perintilan-perintilan lainnya. Ya kan? Kalau kita tidak punya upah itu, kita nggak akan berani memperkerjakan karyawan.
sudah yakin, oh aku sanggup bayarin dia segitu dengan fasilitas-fasilitas itu, dan aku memang butuh dia untuk membantu aku mengembangkan perusahaan, maka aku akan memperkerjakan karyawan itu, karena aku tahu aku butuh dia dan aku sanggup. Nah, Bapak dan Ibu, sama. Tuhan Yesus adalah bos dari PT Alam Semesta ini. Maka dia mau mempekerjakan Anda dan saya. Dan pada saat bos PT Alam Semesta ini memperkerjakan Anda dan saya, dia sudah mempersiapkan upahnya. Bukan cuma upah hari ini, tapi juga upah sampai nanti kita pensiun di surga. Dia udah siapkan semua, termasuk fasilitasnya, termasuk bonus-bonusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, segala macam jatah, fasilitas, bonus bulanan, bonus tahunan, bonus pensiun itu tadi, itu sifatnya permanen apa enggak? Itu yang harus kita tahu hari ini. Sama juga seperti PT XXX yang ada di dunia, XYZ yang ada di dunia. Ya, kalau saya adalah pegawai dari PT XYZ, saya sudah digaji sekian, saya sudah dijanjiin pensiun sekian, saya sudah dikasih fasilitas kesehatan, ini itu, ya bensin apa segala macam. Tapi ternyata saya baru masuk kantor jam 12 siang, jam 4 saya udah pulang. Seminggu saya nggak masuk 2 kali, kadang-kadang saya nggak masuk 3 kali, gitu ya. Kira-kira berapa lama saya bertahan di PT XYZ itu? SP1 saya masih seperti itu. SP2 saya masih nggak masuk 3 kali. SP3 saya masih bolos juga 3 kali, makan siangnya 3 jam gitu. Kira-kira Ibu Evelyn pecat saya apa enggak? Pasti dipecat. Nah, kalau saya sudah di SP1, 2, 3 dipecat, upahku masih aku terima apa enggak? Aku masih terima gaji apa enggak? Enggak. Pensiunku yang dijanjiin nanti saat aku usia 55, 56 bakal diterima apa enggak? Enggak juga. Fasilitas kesehatan yang udah disediakan aku bisa pakai apa enggak? Enggak juga. Kenapa? Karena tingkah lakuku sendiri, attitude-ku sendiri tidak mendukung. Aku enggak kerja dengan maksimal. Sama Bapak dan Ibu. Tuhan sudah menyediakan upah-upah dan fasilitas untuk kita, untuk running ini PT Alam Semesta. Tapi saat berjalannya waktu, ternyata kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita, malah membelot, bisa jadi kita kehilangan upah itu. Sama sebetulnya, ya. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini aku percaya Anda dan saya yang udah ada di sini, ya, itu adalah orang-orang yang sudah terpilih, sudah disediakan upahnya juga. Ya, masalahnya sekarang bagaimana kita meresponi panggilan kita. Apakah kita hanya bekerja secara lahiriah, ataukah kita tidak setia di dalam perjalanan waktu? Karena di situ ada kemungkinan saya kehilangan upah-upah itu tadi. Sebenarnya Bapak dan Ibu, saat kita sudah dipilih, ya, kita harus tahu bahwa saya sudah dimeteraikan. Dengan dimeteraikan, maka upah saya sudah disediakan. Dimeteraikan itu kayak gini. Kalau saya punya kertas, lalu saya tulis, dengan ini saya menulis Sheila nomor KTP sekian memberikan hak kepada Ibu X untuk mencairkan uang di akun saya sebesar 10 juta. Saya tanda tangan. Kertas ini nggak akan berarti apa-apa kalau saya cuma tulis gitu. Tapi dengan tulisan yang sama, saya taruh materai, materainya itu nilainya cuma 10.000. Tapi dengan materai yang 10.000 itu, ternyata kertas ini bisa menjadi berharga 10 juta. Kenapa? Karena di sini saya menyatakan bahwa Ibu S bisa mengambil uang dari akun saya. Lihat, betapa barang kecil itu ternyata membuat semuanya itu jadi legal, menjadi punya nilai, ada hak. Jadi Anda dan saya yang sudah dipilih, itu ternyata kita sudah dimateraikan. Dinyatakan bahwa upah sudah disediakan. Coba ya kita lihat ya, ada banyak sekali ayat yang menyatakan kalau Anda dan saya itu sudah dimateraikan. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya,
dimateraikan dengan Roh Kudus. Bapak dan Ibu, kalau materai 10.000 aja bisa membuat sebuah kertas yang bernilai nothing menjadi bernilai something. Materai kita bukan cuma 10.000 loh. Materai kita namanya Roh Kudus. Betapa berharganya materai yang Tuhan sudah templokkan di dalam kehidupan kita. Dan ini membuat kita punya legalitas terhadap semua upah-upah hak sebagai anak yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Luar biasa kan? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Lihat, materai kita adalah Roh Kudus, dan itu adalah jaminan kita menerima. Yes, kita terjamin untuk menerima itu semua selama kita melakukan bagian yang Tuhan mau Anda dan saya lakukan. Ya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sama. Materainya itu namanya Roh Kudus. Betapa berharganya kita di mata Tuhan sampai kita dikasih materai Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Lihat, kita adalah miliknya. Kita adalah rekan kerjanya. Maka kita dicop meterai, dan meterai itu namanya Roh Kudus. Oleh meterai itu kita berhak untuk mendapat fasilitas dan upah. Kisah 5 ayat 32. Kisah 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ya, jadi ini hanya 4 ayat, tapi sebenarnya ada banyak lagi ayat yang bilang kalau kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita udah dijamin untuk terima upah-upah itu. Jadi sebetulnya kita harus bangga gitu kalau kita udah dimeteraikan. Nah, sekarang masalahnya, walaupun kita sudah dimeteraikan, walaupun kita sudah dipersiapkan jatah untuk terima upah-upah itu tadi, apakah jatah itu bersifat mutlak dan tetap? Ini yang menjadi pertanyaannya. Apakah jatah itu tadi bersifat mutlak dan tetap walaupun kita sudah dimeteraikan? Ya, coba kita lihat jawabannya. Di Wahyu 7 ayat 1 sampai 4. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel, ngomong lagi materai. Kemudian pada hari itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan 4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut dan di pohon-pohon. Tetapi aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Bapak dan Ibu, perhatikan kata-kata materai itu tadi. 4 ayat ini bicara bahwa sebelum terjadi pengrusakan, ada generasi yang dimeteraikan oleh Tuhan, yaitu generasi yang menempatkan diri sebagai hamba Kristus, yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi rekan kerjanya, untuk menjadi alatnya, yang dipanggil oleh Allah dengan tujuan agar kita bisa bekerja sama dengan Dia. Dan Allah berharap bahwa tanpa kita, Ibrani yang tadi ya, tanpa kita
orang-orang di sebelah itu, orang-orang yang lain itu tidak bisa mendengar keselamatan. Berarti Allah berharap dengan kita, orang-orang di sekitar itu bisa melihat keselamatan yang dari Allah. Dan itulah menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ya, Matius 7 ayat 21 itu dikatakan bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi orang yang mendengar dan melakukannya. Jadi Tuhan kasih kita meterai dengan harapan agar kita bukan hanya agar kita masuk ke dalam rencana keselamatan yang mendapat upah, tapi dengan harapan agar kita melakukan apa yang Dia mau. Ya, berarti seperti Musa, Yusuf, Simon, Yabes, Simpson, semuanya ya berani untuk sangkal diri panggul salib, berani untuk mati bagi diri sendiri, menepiskan egonya, memakai firman sebagai cermin, datang pada ibadah bukan hanya secara lahiriah gitu, tapi berani berelasi pribadi dengan Tuhan dan melakukan apa yang Dia mau. Nah, berikutnya, sebenarnya apa yang Dia mau? Apakah Dia mau aku berdoa lebih banyak, apal ayat, bikin acara-acara rohani, apa yang Dia mau gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan juga gitu. Tapi di ayat ini kita lihat bahwa sebelum terjadi pengrusakan, Tuhan sebetulnya sudah siapkan upah-upah itu untuk kita, dan kita diberi kesempatan bekerja agar kita bisa terima upah itu. Ya. Sekarang kalau upah itu sudah disediakan, apakah itu bersifat mutlak? Bisa hilang apa enggak? Kira-kira bisa hilang apa enggak ya? Sorry, internetku lagi ini, semoga baik-baik aja. Ada jawabannya di ayat berikutnya, dan kita akan melihat IPA itu bisa hilang apa enggak. Kita lihat ya, Wahyu 7 ayat 8, Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Bapak dan Ibu, aku harap Bapak dan Ibu ada Alkitab di depannya biar nggak bingung ya. Mungkin pada waktu kita baca ini oposisi, ngomong teman nama-nama suku dan semuanya 12.000. Ya tahu 12.000 kali 12 jumlahnya 144 gitu. Oh iya, suku-sukunya terima Yehuda, Ruben, Gad. Sebenarnya maksudnya apa? Bapak dan Ibu, semua hal yang ada di dalam Alkitab itu jelas punya maksud untuk memberi pembelajaran bagi kita kan ya. Perhatikan suku di situ. Yehuda, Ruben, Gad, Asyer, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Bapak dan Ibu, lihat yang ada di depan layar Anda ini adalah 12 anak Yakub, 12 anak dari Israel. Namanya Ruben, Simeon, Levi, Yuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Sebulon, Yosef, dan Benyamin. Bandingkan nama-nama suku anak Israel itu dengan nama-nama yang ada di dalam Alkitab Anda. Di situ ada yang berbeda. Di situ ada yang berbeda. Dan perbedaannya adalah Manasye. Di mana Manasye itu bukan anak dari Yakub. Manasye itu bukan anak dari Israel. Ya, tapi Manasye itu adalah anaknya Yusuf, anak kedua, bukan anak sulung. Jadi Manasye itu cucu dari Yusuf. Bagaimana mungkin cucu bisa dapat warisan? Harusnya dapat warisan kan anak, bukan cucu. Tapi bagaimana mungkin cucu itu bisa dapat warisan? Dan jumlahnya tetap 12. Berarti ada satu anak yang hilang di situ. Dan anak yang tidak dapat warisan adalah Dan. Suku Dan nomor 5. Anak yang tidak dapat warisan itu adalah suku Dan.
jatahnya suku Dan diambil, diberikan kepada cucu Manasye. Mudah nggak di situ? Jadi ternyata, yes, suku Dan itu harusnya dia punya jatah. Harusnya dia punya jatah. Tapi karena dia tidak melakukan bagiannya, maka jatahnya dia hilang dan diberikan kepada orang lain yang merespon panggilan Tuhan. Itu kuncinya. Pertanyaannya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita merespon panggilan Tuhan? Sudahkah kita merespon panggilan Tuhan? Mungkin kita bilang, sudah, aku ke PA kok. Aku belajar banyak sekali Alkitab. Aku ngerti banyak. Aku aktif di sini, di sana. Bapak dan Ibu, bukan masalah itu loh. Merespon panggilan Tuhan bukan cuma hal datang ke gereja, datang ke PA, hafal ini, hafal itu, tahu ini, tahu itu. Bukan cuma itu. Nanti kita dalami lebih lagi ya. Lihat di sini. Sekarang kita udah tahu. Ternyata suku Dan kehilangan jatahnya. Walaupun dia sudah dimateraikan. Dan jatahnya dia diambil, diberikan kepada Manasye yang bukan anak. Ya, jangan sampai sekarang jatah kita hilang juga lalu diberikan kepada orang lain. Syukuri kalau hari ini kita di sini karena ini adalah hari-hari kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa menjadi generasi yang bisa menjaga materai kita untuk menyelesaikan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Ya, hari ini kita dibawa masuk pada pendidikan, pelatihan, perlombaan wajib yang harus kita selesaikan hari ini. Bagaimana respon kita terhadap itu semua? Ya. Berikutnya. Udah mudeng ya, ternyata suku Dan kehilangan jatahnya dan digantikan oleh Manasye yang bukan anak. Nah sekarang, kenapa kok suku Dan ini bisa hilang jatahnya? Apa yang dia lakukan gitu? Yosua 8 ayat 1 sampai 3. Yosua 18. Yosua 18 ayat 1 sampai 3. Ini judulnya pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Tahu ya, tanah Kanaan itu kan ada tanah perjanjian dan situ udah dibagi satu kafling, udah dibagi ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa, udah dibagi semuanya ya. Nah, ternyata lihat nih. Aku bacain ya. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri ini telah takluk kepada mereka. Ya, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Bapak dan Ibu, singkat kata, ini tanah Kanaan sudah dibagi kaflingnya. Ternyata walaupun kafling itu sudah dibagi, ada 7 suku yang belum ngambil jatahnya, yang masih males-malesan, belum menduduki kafling yang dia harusnya dudukin itu tadi. Jadi di ayat itu, ayat 3, Yosua marah kepada 7 orang Israel yang malas seenaknya sendiri. Gak mau cepat-cepat untuk mendudukin kaflingnya dia. Itu yang terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi, kita sudah dikasih fasilitas macam-macam. Kita sudah dikasih talenta macam-macam. Ya, sekarang bagaimana kita mengelola talenta dan fasilitas-fasilitas itu sehingga kita bisa mendapat apa yang harusnya kita dapat. Kalau kita males-malesan, maka kita akan bisa kehilangan hak. Seperti yang terjadi pada suku Dan. Ini paralel dengan Matius 5 ayat 26. Ini cerita ini paralel dengan Matius 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26 ini bicara tentang penghakiman terakhir. Bicara tentang talenta. Di mana orang dikasih talenta, disuruh kelola dan dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan, akhirnya ayat 26 Tuhan bilang apa? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang
jahat dan malas. Orang yang tidak mengelola apa yang Tuhan sudah sediakan disebut sebagai hamba yang jahat dan malas loh. Tuhan tidak senang sama orang yang malas. Malas itu identik dengan jahat. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekarang bilang, loh, aku kelola kok. Aku dikasih uang, aku juga persembahan. Aku dikasih waktu, aku juga pelayanan. Aku juga datang ke ini dan itu. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih sebetulnya dimaksud dengan jahat dan malas itu? Ya, ini ceritanya seperti ini. Jahat dan malas itu sebetulnya bukan bicara saya enggak persekutuan, saya tidak persembahan. Enggak seperti itu. Malas itu sebetulnya bicara tentang malas berubah. Malas berubah diri sendiri. Tetap keras hati, enggak mau bercermin, mau kehendaknya terjadi, jutek sama orang, iri, marah-marah, selalu berpikir negatif, ya, tidak mau memakai firman sebagai cermin diri sendiri. Ini sebetulnya disebut dengan malas itu seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, jadi malas berubah. Kita tidak lagi ngomong tentang malas PA, malas doa, malas pelayanan, malas persembahan. Enggak, tapi bicara tentang malas berubah. Dan ternyata malas berubah itu adalah dosa yang membuat kita di mata Tuhan jahat. Malas berubah. Dan itu akan membuat kita kehilangan hak-hak kita. Ini yang terjadi pada suku Dan. Ceritanya seperti ini ya. Pada waktu itu zaman Israel, kita harus tahu kalau gambaran bangsa Israel itu sebenarnya adalah gambaran daripada kehidupan kita. Pada saat tanah itu sudah dibagi kafling-kafling, ternyata ada 7 suku yang malas. Dan di situ Yosua menegur. Kapan lagi, berapa lama lagi kamu akan beresin tanah itu? Gitu. Dan ternyata dari 7 suku itu, 6 cepat-cepat setelah ditegur menuntaskan ngerebut tanah itu. Tapi 1 masih malas-malasan. Nah, pada waktu itu jatah tanah kan sudah diberikan dan yang mereka harus lakukan adalah mereka masuk ke dalam tanah itu lalu mengusir seluruh penduduk asli. Seluruh penduduk asli, ya, garis bawahi kata-kata itu, seluruh penduduk asli harus diusir. Bahkan ada bagian yang Tuhan tulis juga di Alkitab, hewan-hewan pun juga harus diberantas semua. Gitu. Tapi mereka masih malas-malasan. Tuhan nggak mau orang malas-malasan dan bercampur dengan orang asing. Karena orang asing bisa mempengaruhi kita. Ya, ingat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi Tuhan nggak mau kita bercampur. Tuhan mau kita menjadi murni. Makanya orang asing itu, penduduk asli itu harus diberantas. Ya, orang asing itu adalah penduduk asli, ya, bukan Israel. Mereka harus diberantas. Tapi ternyata mereka tidak langsung berantas. Mereka pikir, oh, dipekerjakan aja sebagai pekerja rodi. Padahal harusnya dibunuh atau diusir. Maka Yosua tegur, jangan malas. Tuhan suruh dibunuh, diusir. Gak boleh campur dengan itu. Mereka waktu itu tidak dengar. Tapi setelah didengar, mereka baru memberantas penduduk asli itu tadi. Nah, Bapak dan Ibu, penduduk asli yang ada di dalam kehidupan kita hari ini adalah ego kita, kedagingan kita, sisi-sisi buruk kita. Setiap dari kita punya sisi buruk. Setiap dari kita punya hakikat dosa. Apapun itu. Egois lah, mulut yang jutek lah, pikiran negatif lah, leha-leha melulu lah, mementingkan pendapatku pribadi lah, gampang tersinggung lah, macam-macam. Ya, tapi semua penduduk asli yang adalah kedagingan kita, itulah yang harus terus diberantas. Dan kalau kita tidak memberantas penduduk asli yang ada dalam daging kita, maka kita dianggap malas dan itu kita bisa kehilangan hak yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, jadi hari ini, yes, materai sudah diberikan. Yes, fasilitas sudah diberikan. Tapi
Kita males nggak ini memberantas diri sendiri? Atau kita enak-enak aja keluar dari zona nyaman dan berarti pokoknya aku udah PA, pokoknya aku ngerti ayat itu apa, pokoknya aku udah memberikan persembahan, tapi sebenarnya saya malas untuk berubah. Malas untuk berubah berarti dosa, seperti yang dilakukan oleh suku dan malas berubah bisa membuat kita kehilangan hak-hak kita. Ini cerita ini bukan hanya paralel dengan Matius 25 ayat 26, tapi juga paralel dengan perikop yang cerita tentang ini. Seorang bapak bilang sama anak sulungnya, "Nak, tolong bantuin ini dong, ini itu gitu." Dan si anak bilang, "Oke, Pak," gitu. Tapi dia diam aja, tidak melakukan sesuatu. Lalu dia bilang sama anak bungsunya, "Nak, bantuin ini itu dong." Si anak bungsu bilang, "Enggak, aku lagi males." Tapi habis gitu dia pikir, "Iya ya, kesian Bapak ya." Lalu dia diam-diam dia melakukan apa yang Bapak ini suruh. Nah, Bapak dan Ibu, setiap Anda dan saya bukan cuma disuruh ngomong manis, iya Pak, tapi diam-diam aja. Tapi setiap Anda dan saya disuruh untuk menjadi seorang pendengar dan pelaku firman. Ya kan? Itu udah hafal semua kan? Pelaku firman. Bukan cuma apal, bukan cuma tahu, bukan cuma ngerti, tapi disuruh melakukan. Matius 7 ayat 21. Bukan cuma orang yang berteriak Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang mendengar dan melakukan. Ya, orang yang tidak melakukan berarti dia sia-sia. Kita disuruh menjadi pelaku. Nah, inilah yang membuat suku dan kehilangan upahnya. Jadi hari ini kita diingatkan jangan sampai kita kehilangan hak kita karena kita malas mengusir penduduk asli, kedagingan yang ada di dalam diri kita masing-masing itu tadi. Ini adalah proses yang harus terus kita jalani seumur hidup kita. Jangan kita sampai kita menjadi aktivis, tahu ini, kenal itu, ngerti ini, ngerti itu, tapi ternyata kita kayak anak sulung yang cuman iya doang, tapi malas untuk berubah sendiri. Ini 7 suku yang ditegur Yosua. Ada tertulis lebih jelas lagi di Hakim-Hakim 1 ayat 21 sampai 34 ya, aku bacakan sepotong-sepotong. Ayat 21. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin, dan orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Berikutnya ayat 27, suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Shan dan penduduk segala kotanya, penduduk tanah dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yeblam dengan segala anak kotanya, penduduk Megiddo dengan segala anak kotanya. Sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di dalam negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat anak-anak menjadi orang-orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Geser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah mereka di Geser. Suku Sebulen tidak menghalau negeri Kifton dan penduduk Nahanlol. Ayat 31. Suku Asher tidak menghalau penduduk Akko, penduduk Sidon, serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Redom. Sehingga orang Asher itu diam di tengah mereka. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Ben Semes dan penduduk Ben Anat. Orang Amari mendesak Bani Dan ke seberang ke pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Suku Dannya hilang, malah tergeser hilang. Nah, ini 7 suku yang ditegur Yosua. 6 setelah ditegur, mereka melakukan apa yang disuruh Yosua. Dan akhirnya mereka menjadi lebih kuat daripada penduduk asli, dan penduduk aslinya akhirnya pergi, hilang. Tapi suku Dan setelah ditegur, dia tetap males-malesan.
Akhirnya apa? Penduduk asli menjadi makin kuat, ya. Kedagingan kalau untuk kita, kedagingan menjadi makin kuat, ya. Walaupun sembahyang, walaupun PA, walaupun ngerti ayat, tapi dia malas untuk berubah, malas untuk membinasakan penduduk asli. Akhirnya penduduk asli menjadi lebih kuat, dan akhirnya suku Dan yang terdesak keluar dan hilang. Lihat ya, Hakim-Hakim 18 ayat 1 dan 9. Hakim-Hakim 18 ayat 1 dan 9. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Ayat 9. Janganlah bermalas-malasan untuk pergi memasuki menduduki negeri itu. Bapak dan Ibu, dari bab 1 sampai bab 18, ternyata suku Dan itu udah diusir dari tempat seharusnya dia punya, dan sampai 18 dia masih ngider nyari tempat lagi, nyari tempat lagi. Kenapa? Karena tempat pertama yang harusnya punya dia nggak ambil alih. Dia malas. Dia tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Akhirnya kalah dan dia terusir, dan sampai saat itu dia masih terus mencari tempat baru karena udah terlanjur kehilangan. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya syukuri kalau hari ini kita mendapat teguran. Bahkan sebenarnya kita butuh teguran itu dan didikan dari Tuhan. Kenapa? Agar kita tidak kehilangan hak kita. Tuhan mau kita total, nggak setengah-setengah. Tuhan mau kita total, nggak cuma fokus pada hal dunia aja, tapi fokus pada yang di depan, kekekalan. Jangan cuma fokus pada apa yang aku kepengen, apa yang menjadi kehendakku. Aku kepengennya gini, aku kepengennya begitu. Ya, Tuhan kabulkan doa-doaku, ini aku minta minta itu. Enggak. Tapi kita belajar fokus untuk apa ada yang di depan. Dan fokus itu harus terus dilatih. Harus terus dilatih. Makin fokus, makin mengalahkan diri sendiri. Makin fokus, makin mengalahkan diri sendiri. Jangan sampai Tuhan anggap kita jahat dan malas. Karena kita tidak mau menjadi pelaku firman. Yang bercermin, pakai firman, bercermin untuk diri sendiri. Jangan sampai kita pakai firman untuk kamu nih, cocok nih, kamu kalau kayak gini nih, berubah nih. Enggak. Jangan pernah seperti itu. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Tapi selalu pakai firman untuk cermin bagi diri sendiri. Ya, fokus ke depan, jangan cuma fokus pada apa yang menjadi mauku dan kehendakku dan rencanaku saja. Satu contoh yang luar biasa banget ya, Elisa sama Elia. Kita tahu Elia itu nabi besar, dan Elia itu naik ke surga dengan dijemput oleh kereta berapi. Dia nggak mati. Jadi dia dijemput naik kereta berapi gitu. Elia punya bujang yang namanya Elisa. Bujang ya. Dan pada saat Elisa tahu kalau Elia waktunya check out udah deket, Elia ngomong, kamu mau apa dari aku? Elisa jawab, aku mau bagian dari rohmu. Terus Elia bilang, waduh, apa yang kamu minta itu susah. Tapi kalau kamu bisa fokus ngelihat aku naik ke surga, kamu akan dapat apa yang kamu mau. Itu yang diajarkan oleh Elia ke Elisa. Fokus pada apa yang di depan. Nah, pada saat hari Elia mau naik ke surga, ada banyak nabi-nabi ngiterin gitu ya. Karena tahu nabi besarnya mau naik ke surga. Jadi nabi-nabi yang lain ini, nabi juga nggak cuma satu ya, nabi itu ada banyak ya, tapi nabi besarnya cuma satu gitu. Jadi nabi-nabi ini nungguin Elia. Gitu. Dan tapi pada waktu hal itu terjadi, Elia naik ke surga. Nabi-nabi ini cuma diem di tempat, ngeliatin doang, diem aja bengong, ngeliatin Elia naik ke surga. Sedangkan Elisa pada waktu dia tahu Elia naik ke surga, dijemput kereta berapi, dia lari sambil matanya terus ngikutin Elia itu tadi.
Bapak dan Ibu lari sambil ngelihat orang itu enggak gampang. Apalagi orang itu dijemput kereta berapi. Tahu sendiri api itu kan goyang-goyang gitu ya. Jadi enggak gampang untuk memfokuskan diri pada Elia. Tapi Elisa terus berusaha, kejar dan matanya fokus. Dan pada akhirnya apa? Dia mendapat apa yang dia mau. Bagian dari rohnya Elia. Maka dia menjadi penerusnya Elia sebagai nabi besar. Lihat di sini. Elisa yang tadinya bujang, dia naik menjadi nabi besar. Sedangkan nabi-nabi yang lain ini tetap aja di sini gini-gini doang. Kenapa? Karena dia tidak mau memfokuskan diri. Kalah sama Elisa. Ini bukti kalau yang terakhir pun bisa menjadi yang pertama. Asal apa? Asal ndak males, asal fokus. Jadi itu yang harus kita pelajari. Jangan cuma fokus pada apa yang menjadi aku kehendak, kepengenku diginiin, kepengenku digituin gitu ya. Itu hal kecil. Kepengenku hari ini diperlakukan ini, kepengen aku diturutin ini, diturutin itu. Itu hal kecil Bapak dan Ibu. Tapi belajar fokus pada sesuatu yang lebih besar. Yaitu hak-hak jatah yang udah Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Jangan sampai kita kehilangan hak itu seperti yang terjadi pada suku Dan. Karena dia tidak punya hati sebagai hamba, ditegur nggak nurut, nggak jadi pelaku firman, malas merubah karakter, malas mematikan diri sendiri, malas untuk mengerjakan sampai tuntas ini, mengalahkan diri sendiri. Ya, bukannya nggak kerja loh ya, bukannya nggak kerja, bukannya nggak berusaha mingkem, bukannya nggak berusaha mengampuni, bukannya nggak berusaha mendengarkan, berusaha, tapi setengah-setengah, nggak mau sampai tuntas. Makanya kita sebagai pelaku firman, kita tuh nggak bisa setengah-setengah, harus belajar untuk menuntaskan, mematikan diri sendiri. Aku tahu itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi sebetulnya di dalam hidup, Tuhan itu latih kita sedikit-sedikit. Nggak langsung disuruh ngalahin semua, enggak. Tapi di dalam hidup Tuhan izinkan kita mengalami sedikit-sedikit agar kita bisa mengalahkan kedagingan ini juga sedikit-sedikit. Ulangan 7 ayat 22, ya ini buktinya. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Lihat, Tuhan memang suruh sedikit demi sedikit, biar kita makin kuat. Dan kalaupun kalau kita sudah kuat, ada serangan lain, kita sudah kuat gitu. Ada serangan dari binatang hutan, kita sudah kuat. Ya, jadi memang Tuhan, wah, itu sutradara yang luar biasa. Bagian kita cuma manut aja. Disuruh mengalahkan sedikit demi sedikit, ya kita berjuang itu terus sampai tuntas. Bukan cuma setengah-setengah. Apapun pendidikan hari ini Tuhan izinkan terjadi. Bapak dan Ibu, aku melihat. Puji Tuhan, Tuhan izinkan aku di sini dunia pelayanan belasan tahun. Dan aku bisa melihat orang yang kalau dia tidak lulus di dalam ujian ini, dia akan menghadapi hal yang sama dengan orang yang berbeda. Di sini dia masih nggak belajar juga. Dia akan menghadapi kejadian yang kurang lebih sama dengan orang yang berbeda. Ya, kejadiannya boleh berbeda, orangnya boleh berbeda, tapi sebetulnya ujiannya sama, masih di level itu juga. Gitu. Jadi belajar untuk tidak menjadi seperti Dan. Setiap bangsa, setiap penduduk asli atau kedagingan kita miliki hari ini, terus perjuangkan untuk dimatikan. Tidak dengan setengah-setengah, tapi sampai tuntas. Dan untuk bisa mematikan itu semua dibutuhkan kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, orang akan merasa, saya benar kok, saya punya hak kok, saya paling tahu kok, memang saya punya kuasa, memang saya pintar, memang itu hakku gitu. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan pernah bisa menuntaskan apapun juga. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan pernah bisa mendapat hak-hak kita. Dan pada akhirnya Tuhan akan anggap kita sebagai hamba yang jahat dan malas, dan kita akan kehilangan hak-hak kita. Kunci utama adalah kerendahan hati, sehingga kita mampu untuk
untuk memakai firman ini sebagai cermin untuk diri sendiri. Jadi sekali lagi hari ini kita bersyukur kita diingatkan. Kalau kita ini sudah dimateraikan. Jadi sebenarnya kita sudah punya hak untuk kita terima. Tapi masalahnya kita bekerja apa enggak untuk menuntaskan diri sendiri. Kalau kita tidak membereskan diri sendiri, maka sebenarnya kita adalah malas. Dan jatah-jatah kita bisa hilang. Tadi udah berulang, malas. Matius 7 ayat 21. Ya, itu membuat kita bisa kehilangan hak-hak kita. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan Allah. Melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Melakukan kehendak Bapa. Bukan cuma bicara saya sudah PA, saya sudah hadir ke komunitas ini, saya sudah persembahan, saya sudah ngerti ayat, saya sudah melakukan kegiatan rohani. Tapi melakukan kehendak Bapa itu adalah menjadi pelaku firman. Di mana aku enggak malas untuk mematikan diriku sendiri. Aku enggak malas untuk berubah. Aku enggak setengah-setengah mematikan diriku sendiri. Makanya ada banyak ayat seperti Galatia 2 ayat 20. Pada akhirnya bukan lagi aku, tapi dia yang hidup di dalam aku. Pada akhirnya bukan lagi kehendakku, mauku, tapi kehendaknya dia. Pada saat kehendakku ya, misalnya pakai lagu A atau pakai seragam B atau pakai PPTC gitu ya, itu kehendakku. Tapi kalau kehendak Tuhan lewat komunitas atau lewat orang lain dan itu bisa membawa damai sejahtera di dalam komunitas atau di dalam relasi itu, ya udah. Nggak masalah kehendakku, nggak masalah yang terbaik, yang paling benar adalah A. Selama yang membawa damai sejahtera bukan A, ya udah nggak apa-apa. Yang penting damai sejahtera itu tetap ada. Di situ aku dilatih untuk mematikan kehendakku. Itu hal kecil, Bapak dan Ibu. Jangan kita terfokus pada hal kecil itu tadi. Fokus pada sesuatu yang lebih besar. Kafling kita yang di surga, yang Tuhan sudah sediakan. Untuk bisa klaim kafling itu, kita harus mematikan kehendak-kehendak pribadi tadi. Mau berubah, menuntaskan, tidak setengah-setengah. Jangan takut, Tuhan tidak suruh langsung jebret matikan semua. Tuhan izinkan kita sedikit-sedikit. Lewat berbagai macam peristiwa, kita dilatih untuk mematikan kehendak diri ini tadi sedikit-sedikit. Sehingga pada akhirnya, bukan lagi aku yang hidup, tapi dia yang hidup. Sehingga pada akhirnya, karakter Tuhan itu tertanam pada kita. Matius 5 ayat 48 bilang bahwa, aku bacain aja. Matius 5 ayat 48 ini perkataan Tuhan Yesus loh. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini yang Tuhan mau. Kita mematikan penduduk asli diri sendiri sehingga kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Bapa nggak akan jutek. Bapa nggak akan mulutnya pedes. Bapa nggak akan berpikir negatif. Bapa akan punya toleransi. Bapa akan bisa menerima orang apa adanya. Baik kelemahan dia, baik kelebihan dia. Jadi itu yang harus menjadi tugas kita. Menuntaskan penduduk asli. Sehingga kita tidak malas berubah, berproses untuk menjadi makin sempurna seperti Bapa. Bayangkan aja. Kalau misalnya aku adalah bapak atau ada bapak di dalam aku gitu ya. Lalu si A pengen pakai lagu ini. Apakah aku akan menjadi kecewa, tersinggung dan marah hanya karena si A kepengen lagu ini? Aku sih enggak ya. Aku berusaha enggak. Walaupun lagu ini bukan lagu rohani, misalnya lagu bintang kecil sekalipun ya. Tapi kalau memang dia kepengen dan dia merasa lagu bintang kecil itu bisa meninggikan Bapak, why not? Daripada aku harus berantem gontok-gontokan hanya karena lagu bintang kecil. Itu hal kecil. Juga di dalam hal kehidupan sehari-hari. Kalau aku kepengennya makan Padang, dia kepengennya makan soto, ya udah, ngapain aku harus gontok-gontokan hanya karena makan soto atau makan Padang? Dua-duanya tidak beracun kok gitu. Lebih baik aku ngalah demi aku bisa menuntaskan diriku sendiri.
Itu contoh-contoh kecil di dalam kehidupan ya. Hari ini kita diingatkan, jangan malas. Karena upah kita bisa hilang seperti suku dan diberikan kepada orang lain yang sebetulnya bukan. Ada upah-upah yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan sudah sediakan untuk suku dan. Kejadian 49 ayat 16-17. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memangut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Jadi sebenarnya suku Dan ini sudah diurapi. Ini yang ngomong Yakub ya. Judulnya nih, perhatian, aku harap Bapak dan Ibu baca Alkitab ya. Judulnya perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Jadi Yakub, Israel itu udah nubuatin anaknya satu-satu. Dan nubuatannya semuanya bagus. Untuk Dan, dia dinubuatkan, diurapi untuk menjadi hakim. Hakim itu kan luar biasa. Dia membawa keadilan bagi bangsanya. Selain itu, ayat 17, dia dinubuatkan untuk menjadi seorang ahli perang yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya, yang kuat membawa musuh jatuh dari kudanya. Jadi nubuatannya itu bagus banget. Tapi karena dia malas, dia kehilangan, bukan cuma kehilangan tanah, tapi dia kehilangan jabatan hakim, dia kehilangan nubuatan menjadi ahli perang itu, dan itu semua diambil oleh Manasye yang bukan anak. Bukan anak. Ulangan 33 ayat 22. Ulangan 33 ayat 22. Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Ya, ini berkatnya Musa untuk suku-suku Israel. Jadi sebetulnya Musa itu sudah menubuatkan Dan seperti anak singa. Dan sebetulnya Basan ini adalah kota yang harusnya dimiliki oleh Dan. Ya, dia adalah anak singa yang berasal dari Basan, yang bisa mengalahkan ini itu dari Basan, yang punya otoritas, yang punya di apa tuh namanya, dihargai gitu dari Basan. Apapun yang dia lakukan keluar dari Basan itu akan menjadi sesuatu bagi orang lain. Ini adalah nubuatannya Musa untuk suku Dan. Jadi luar biasa. Musa menubuatkan hebat, Israel juga menubuatkan yang hebat. Tapi ternyata karena dia malas mematikan bangsa asing, ya, dia malas menduduki tanah itu, akhirnya Yeremia 8 ayat 16 ini terjadi. Yeremia 8 ayat 16. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan. Karena bunyi ringkik kuda jantan mereka gemetarlah seluruh bumi. Mereka datang dan memakan habis negeri dan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melemparkan di antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memangut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, perikop itu bicara tentang dosa dan hukumannya. Di situ suku Dan yang harusnya adalah saudara, ternyata Yeremia bilang kalau suku Dan itu adalah musuh. Harusnya saudara, tapi sekarang jadi musuh. Saudara yang jadi musuh bukan cuma musuh biasa, tapi dia adalah musuhnya Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kita cuma diingatkan untuk menjadi seorang pelaku firman, rendah hati, mau berubah,
nggak malas untuk berubah, nggak malas untuk berubah diri sendiri, ya. Jangan sampai kita tidak bertobat, tidak berubah. Karena kalau kita tidak berubah, itu sebetulnya kita tidak menjadi pelaku firman. Dan di situ kita dianggap sebagai pemberontak, seperti suku Dan, yang pada akhirnya menjadi musuhnya Tuhan. Bayangin, saudara akhirnya jadi musuhnya Tuhan. Boleh baca itu, Yeremia 8 itu ya, ayat 14 sampai ayat 4 sampai ayat 16 ya. Saudara yang akhirnya jadi musuhnya Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, diangkat menjadi anak, dikasih kuasa, dikasih talenta-talenta, yang diberi kesempatan untuk injak ular dan kalajengking, dikasih fasilitas-fasilitas, ternyata malas untuk menjadi pelaku firman. Malas untuk berubah diri sendiri. Karena pada akhirnya Tuhan bukan suruh kita jadi aktivis saja kok. Pada akhirnya Tuhan bukan suruh kita ngerti firman atau apal firman. Pada akhirnya Tuhan bukan suruh kita untuk menjadi bikin acara-acara. Tapi pada akhirnya Tuhan suruh kita untuk menjadi punya karakter Kristus. Menjadi sempurna seperti Allah Bapa yang sempurna. Pelaku firman akan menuntun kita menjadi sempurna seperti Allah Bapa yang sempurna. Dan kalau kita malas berubah, berarti kita malas untuk menjadi seorang pelaku firman. Kalau kita malas berubah, tidak mungkin kita menjadi sempurna seperti Kristus. Kristus nggak marah-marah. Kristus nggak menghakimi. Kristus nggak jutek. Kristus tidak mempertengkarkan hal-hal kecil. Kristus bisa toleransi, Kristus bisa mengampuni, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi malas, bukan bicara tentang malas secara lahiriah, tapi malas berubah untuk diri sendiri. Sampai kita yang sudah diurapi, ternyata kita jadi malas berubah, akhirnya kita yang tadinya saudara, anak, malah jadi musuh, dan buntut-buntutnya kehilangan upah, seperti yang terjadi pada suku Dan. Ayat terakhir, pada akhirnya nanti Tuhan datang, nggak semua bisa lihat dia datang. Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa engkau berdiri dan lihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tuhan sudah naik. Tapi pada akhirnya nanti kita tahu, nggak semua orang bisa lihat dia datang. Kita mau menjadi bangsa yang dimeteraikan, yang bisa melihat kedatangannya, dan bisa menerima setiap upah yang udah disediakan pada kita. Maka bagian kita hari ini, jangan malas untuk berubah. Jangan malas untuk menuntaskan diri sendiri. Jangan setengah-setengah. Rendah hati untuk bisa menjadi seorang pelaku firman. Membawa terang dan garam, membawa kasih, persaudaraan, damai sejahtera, sukacita. Jangan membawa pertengkaran, jangan membawa label pribadi, jangan membawa kehendakku. Ingat, upah itu bisa hilang. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 itu bilang, janganlah padamkan roh. Hanya dengan roh kita bisa rendah hati. Itu sebetulnya barometer kita untuk menilai diri kita sendiri ya. Saya ini cuma aktif secara rohani atau saya ini sudah belajar berubah. Kalau ada roh berkobar-kobar di dalam kehidupanku, pasti ada kerendahan hati. Kehendakku bukan lagi menjadi sebuah prioritas untukku. Efesus 4 ayat 30a. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ya, kalau egoku naik, pasti Roh Kudus makin padam. Jadi matikan ego, sehingga aku makin sanggup untuk berubah. Matikan ego, Roh Kudus akan menyala.
Roma 12 ayat 11 ini harus yang kita jaga terus ya. Ini beberapa tips saja terakhir agar kita nggak kehilangan, agar kita bisa tidak males mematikan diri sendiri. Mana sih Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kunci pertama untuk melayani Tuhan adalah pada saat roh kita menyala. Apakah kita bisa melayani Tuhan kalau kita nggak roh menyala? Ya bisa aja. Tapi pelayanan kita hanya sebatas lahiriah. Padahal sebetulnya pelayanan itu bukan cuma lahiriah, tapi terutama untuk diri sendiri. Agar saya bisa berubah untuk mencapai kesempurnaan seperti Allah Bapa yang sempurna. Jadi itu Bapak dan Ibu, jangan sampai kita hilang jatah. Jangan sampai kita kehilangan hak-hak yang Tuhan udah bilang berikan pada kita hanya karena kita malas berubah. Semoga jadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.